Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita ucapkan puji syukur pada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sampai di pertemuan yang ke-14 ya. Nah, dalam pertemuan ke-14 ini pembahasan dalam partikum perancangan sebuah petagis kita akan lanjutkan untuk membahas sebuah perancangan petagis yang mengadopsi eh, sistem koordinat. Nah, jenis peta yang akan kita coba lakukan pemberian nilai koordinat di dalam hal ini ya disebut dengan eh, peta register. Nah, apa yang disebut dengan peta register? Di mana nanti kita akan merancang sebuah gambaran bentuk permukaan bumi yang nantinya setiap titik objek yang ada dan yang terlihat pastinya memiliki nilai keberadaan atau yang disebut juga dengan sistem koordinat. Nah, maka dari itu di dalam pertemuan ini kita akan mulai masuk ke pembahasan awalnya. Nah, dalam hal ini peta register itu memiliki dua bentuk ya. Pertama, ada bentuk register koordinat dengan satu acuan. Apa maksud dari register koordinat dalam satu acuan? Nah, maksudnya setiap proses perancangan peta atau setiap proses meregister peta di mana nanti kita akan menggunakan satu buah titik koordinat yang akan dijadikan patokan atau tujuan untuk menentukan setiap nilai-nilai atau keberadaan tempat yang lainnya di sekitaran titik tersebut. Nah, untuk titik yang kita jadikan satu acuan ini, pastinya kita akan mengambil nilai titik asli yang ada pada sistem peta yang sudah terintegrasi dengan keberadaan sebuah titik yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi anggaplah arti kata kita nanti bisa menemukan sebuah koordinat tersebut dengan cara mungkin ada yang melakukan tinjauan langsung ke tempat objek tersebut, kemudian pada saat itu nanti kita akan coba ambil titik koordinatnya secara langsung. Atau yang kedua, nanti kita akan bisa telusuri lewat sebuah sistem yang sudah dirancang sebelumnya untuk menemukan sebuah tempat keberadaan suatu daerah. Nah, seperti kita akan bisa coba gunakan via Maps atau Google Earth. Ya, di sini bisa dijadikan sebuah data. Namun untuk uh, ketepatan dan keakuratan itu pastinya tidak akan bisa kita jadikan pembanding antara map dengan posisi koordinat yang kita ambil secara langsung. Nah, itu pembedanya. Nah, ini kita coba sampelkan di mana nanti saya akan ambil datanya secara menggunakan map ya, di mana nanti kita akan coba letakkan sebuah titik yang akan menjadi pusat penentu terhadap keberadaan sebuah tempat yang ada di permukaan bumi. Nah, misalnya saya akan ambil di posisi titik ini. Nah, koordinat ini diambil berdasarkan peta yang ada di Google Map. Kemudian setelah itu kita akan coba lakukan partikum dengan membuat sebuah peta di mana nanti peta itu akan melihat sebuah titik koordinat yang dapat digunakan sebagai titik acuan untuk menciptakan sebuah peta register. Nah, ini koordinatnya dengan bentuk koordinat decimal degree ya. Jadi koordinatnya dalam bentuk decimal degree. Pak, gimana nanti kalau seandainya kita mendapatkan koordinat dalam bentuk koordinat DMS Pak atau derajat millisecond Pak? Ya, nanti saudara bisa merubah dulu atau mentransformasikannya dulu atau melakukan konversikan dulu dari koordinat DMS tadi dalam bentuk koordinat DD sehingga nanti koordinat tersebut akan bisa digunakan sebagai proses pemberian nilai terhadap peta. Nah, untuk teknik yang akan kita gunakan ini saya sudah buatkan rumusnya. Ini bisa kita coba baca di dalam slide, di mana register peta satu acuan itu kita akan memiliki 4 buah titik yang akan saling terhubung satu sama lainnya
untuk menggambarkan daerah yang terupdate di dalam bagian dalam 4 titik atau di daerah yang di luar dari 4 titik. Nanti saya akan coba jelaskan apa maksud daerah di dalam dan apa yang di luar. Nah, untuk titik-titik tersebut kita beri nama dengan bentuk PT ya, berarti posisi titik. Posisi titik 1 itu untuk X koordinat dan Y koordinat itu diambil berdasarkan data yang kita ambil dari koordinat yang kita jadikan acuan. Pak, di sini ada pembeda antara X koordinat dan image Y, image X dan image Y. Apa bedanya, Pak? Untuk X koordinat ini adalah nilai koordinat yang kita berikan di dalam sebuah peta yang nantinya akan menggambarkan nilai keberadaan yang sebenarnya. Kemudian nilai image X dan image Y ini adalah posisi titik ya, baik itu vektor ataupun raster yang digunakan untuk menggambarkan sebuah objek. Nanti gambaran sebuah objek yang tergambar itu akan memiliki nilai X dan Y. Selain itu dia juga akan memiliki nilai koordinat X dan koordinat Y. Ya, jadi seperti itu. Nah, kira-kira. Nah, kemudian di sini ada error. Nah, untuk nilai error ini adalah standar untuk pengukuran kesalahan dari proses registrasi atau keseluruhan peta itu nilainya sudah aman atau belum ya. Jadi standar error yang kita gunakan adalah memang yang minim ya. Jadi jika nilai errornya itu sudah sama dengan 0, maka dapat dikatakan peta register yang kita lakukan itu sudah memiliki tingkat keakurasian yang tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, kalau nilai errornya lebih dari 0, maka itulah tingkat kesalahan yang kita miliki. Nah, jadi tolak ukurnya bisa kita lihat dari nilai error aja, apakah koordinat kita itu sudah tepat atau tidak. Nah, kemudian caranya, pertama, X koordinat dan Y koordinat itu adalah nilai yang berada pada PT1 sesuai di posisi yang kita tentukan. Jadi jangan nanti kita tadinya mengambil posisi PT-nya di sini ya, posisi PT-nya di sini, lalu pada saat kita membuatkan register dia berubah jadi ke atas misalnya, itu enggak boleh. Jadi kita sesuaikan di bagian ini. Oke. Nah, kemudian untuk nilai image X dan image Y ini nilai yang langsung include berdasarkan posisi X, posisi koordinat yang kita ambil sebelumnya. Jadi tidak kita inputkan sembarang ya. Jadi dia akan langsung include ketika kita memberikan posisi yang tepat di dalam sebuah peta. Lalu untuk PT2 kita akan ambil nilai koordinat X yang sama dari PT1, namun untuk koordinat Y kita berikan 0. Ya, kok seperti itu, Pak? Ya, memang dalam artinya seperti itu kombinasinya. Kemudian untuk image X itu tetap. Karena apa? Karena nanti dia akan berbeda. Jadi perbedaannya itu dia akan coba ambil di titik X yang sama, namun Y-nya berubah. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan coba jelaskan pada saat proses proses registrasi nanti. Nah, poin-poinnya di sini. Untuk poin merupakan posisi tetap dari register. X koordinat dan Y koordinat adalah nilai koordinat bujur timur dan lintang selatan. Image X tadi sudah dijelaskan sebelumnya dan error itu juga apa. Nah, sekarang kita coba mulai partikum register di dalam peta ini. Nah, di mana pertama yang kita lakukan adalah saudara diminta untuk melakukan copy paste terhadap gambar yang ada ini ke dalam sebuah folder baru ya. Jadi partikumnya tidak sama lagi dengan partikum sebelumnya. Lalu setelah itu saudara buka map info, kemudian nanti pilih open, kemudian nanti akan muncul kotak dialog. Nah, pada saat muncul kotak dialog ini tidak sama dengan sebelumnya, karena proses sebelumnya kita pilih berdasarkan peta yang ada di display. Nah, namun sekarang kita sudah berangsur berubah masuk ke dalam materi baru, maka kita akan pilih menjadi peta dalam bentuk raster image atau peta yang diregister. Kemudian untuk mencobakan proses ini secara langsung, ya silakan saudara buka map info. Oke. Lalu setelah itu kita akan coba buat sebuah folder terlebih dahulu di dalam kasus kita yang sekarang. Oke, kita coba buka buat folder baru di sini ya. Kita buat.
partikum 3. Oke. Nah, di partikum 3 kita akan coba berikan gambar yang sama sebelumnya di partikum 2 untuk masuk ke partikum 3. Oke, sudah masuk. Nah, kita coba buka info, lalu kita coba buka gambar tersebut. Open. Oke, kita open. Masuk ke partikum 3, lalu pilih lagi bentuk raster image, kemudian pilih petanya, lalu di open. Oke, kita open. Nah, di sini kita tidak masuk lagi kepada ranah peta display, melainkan kita akan masuk pada ranah peta dalam bentuk register. Kita pilih register. Nah, peta yang akan kita register itu adalah peta yang ada dalam gambar yang kita inputkan tadi. Nah, ini dia. Nah, oke, ini dia. Ini boleh kita lihat. Nah, sekarang prosesnya kita akan awali untuk pemberian titik terhadap koordinat yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi kita akan tempatkan posisinya sama dengan posisi peta yang ada di sini. Jadi di sini kita akan berikan posisinya di dalam partikum 3 kita. Oke, kita coba buka lagi. Kita zoom. Oke, kita zoom. Oke. Nah, kita coba cek lagi petanya. Oke, di bagian ini ya. Oke, kita cek di bagian ini titiknya, jangan sampai salah. Oke, saya posisikan titik ini di sini. Ya. Kita mulai tekan. Nah, kalau titik yang berbeda, ya, di sini titik yang berbeda ya. Nah, posisi titiknya di sini 54186. Oke, berarti saya agak bergeser ya. Oke, 5454 itu berarti di sini. Dan posisi titiknya 186. 186. Nah, jadi dia di sini keberadaannya. Berarti di dalam stasiun kereta api Simpang Harut. Nah, posisi titiknya baru kita berikan di image X dan image Y. Sekarang map X nya pun juga kita berikan. Oke, kita berikan image X nya ya, kita ambil X koordinat lagi, kita sisip di sini X. Oke, kemudian koordinat Y. Oke, sudah. Jika sudah, kita klik OK. Nah, maka PT1 sudah memiliki satu buah titik. Kemudian yang kedua, kita add. Nah, posisi titik kedua itu berada pada bagian kanan di PT1. Berarti dia berada di bagian kanan. Nah, dimana pada saat kita berikan titiknya sesuai slide di sini posisi titiknya adalah 56. Nah, namun maaf 54 ya. Namun yang bergeser itu adalah Y-nya. Oke. Di kisaran 740. Nah, selain dari nilai image X dan image Y, ya, silakan juga untuk mengisi bagian X koordinat atau map X yang disebut di dalam hal ini. Oke. Ya, sama isi dari yang pertama.
Nah, jika sudah, oke. Sudah dua. Yang ketiga, berarti kita coba cek dulu. PT2 nya berada di bagian bawah, maaf, tadi atas ya maksudnya. Sekarang di bagian bawah dia berada. Oke, oh iya, karena yang beda itu adalah Y-nya. Jadi PT2 di sini. Nah, kemudian PT3 berada di bagian atas ya. Nah, lebih tepatnya kita langsung add. Kalau yang nggak tahu Pak, ya langsung posisikan di sini. Nah, sekarang kan tadi menginputkan berdasarkan nilai. Sekarang kita coba menginputkan berdasarkan penempatan. Saya coba contohkan di sini. Oke, misalnya. Nah, ini nilai X, IMAX X dan IMAX Y sudah terisi ya. Namun, nilai tersebut masih belum tepat jika kita tidak ikuti aturannya. Nah, aturannya gimana Pak? Untuk IMAX X, ya antara PT1 PT2 itu sama. Nah, sementara di PT3 IMAX X nya itu berbeda. Ya, saya ambil nilainya 570. Nah, IMAX Y nya Pak, IMAX Y nya itu sama dengan PT1. Oke. Nah, udah. Nah, selain dari itu map X map Y nya juga kita berikan. Nah, jadi map X nya map Y nya seperti ini. Oke. Nanti saya akan coba berikan kesimpulannya, dan ingat baik-baik kesimpulan itu setelah proses registrasi ini diselesaikan. Oke, sudah kita pakai. Nah, untuk 3 PT itu sudah memberikan nilai 0, namun PT tersebut atau posisi titik tersebut itu tidak 3, dia terdiri dari 4, agar dia bisa menggambarkan bentuk kawasan yang diapit. Nah, oke. Sekarang kita add lagi yang keempat. Nah, ketika kita tambahkan PT4 ini, maka error pixelnya itu langsung berubah besar ya, sehingga kita harus mengikuti aturannya kembali. Nah, posisinya adalah kita akan mengatur isinya. Nah, sekarang PT4 itu berada di bagian ini. Misalnya PT4 nya itu saya geser di sini. Saya tekan. Nah, nilainya berubah, namun masih memiliki nilai kesalahan. Nah, kita akan atur nilai kesalahannya. Oke, kita edit. Karena dalam slide kita diminta untuk menyamakan IMAX X di PT3. Kemudian diminta juga untuk menyamakan IMAX Y di PT2. Oke. Nah, setelah proses registrasi itu selesai di 4 titik, maka nilai errornya sudah 0. Nah, sekarang kita akan coba berikan kesimpulannya untuk proses registrasi agar kesalahan ini tidak akan saudara dapatkan di percobaan lainnya. Bisa diingat di sini PT1 pasti tergantung dari keberadaan titik yang kita ambil nilai koordinatnya. Untuk IMAX X dan IMAX Y adalah nilai yang didapatkan berdasarkan posisi ketepatan di tempat kita mengambil koordinat. Jadi posisinya harus tepat. Nah, setelah itu nilai X koordinat itu diisi sesuai dengan nilai koordinat yang asli yang kita dapatkan. Kemudian kita berpindah ke PT2. PT2 adalah sebuah titik yang kita gambarkan untuk mendampingi koordinat acuan yang kita jadikan patokan. Nah, di mana konsep dari nilai X koordinatnya, kita akan ambil nilai X koordinat yang sama di PT1. Sementara nilai Y koordinatnya tetap dengan bernilai 0. Nah, kemudian IMAX X lagi. IMAX X ini nanti dia akan mengacu kepada titik X yang sama di PT1, namun posisi IMAX-nya itu berubah. Kenapa? Karena dia akan mengacu kepada lebar atau luas dari daerah yang kita berikan nilai. Nah, karena dia berada dalam satu titik X yang sama, maka kalau dia Y nya berubah, dia akan berpindah ke atas atau pindah ke bawah.
Nah, semakin besar nanti perpindahannya, dia akan berpindah ke bawah. Jadi nilai posisi titiknya itu berada dari bagian nol. Nah, seperti itu. Kemudian PT3. PT3 X koordinatnya 0. Sementara untuk Y koordinat itu adalah nilai Y koordinat yang didapatkan dari PT1. Nah, di sini. Nah, kemudian nilai Imax X-nya adalah nilai Imax X baru berdasarkan posisi PT3. Nah, ini posisi PT3-nya itu berada di bagian kanan atas ya, rata-rata seperti itu. Ya, rata-rata kanan atas, maka untuk Imax Y-nya juga akan mengambil nilai Imax Y yang ada di PT1 sama posisinya di nilai Y koordinat. Coba perhatikan. Ya. Nih, X-nya sama 12. Imax Y juga sama. Y berbeda, Y juga berbeda. X sama, X-nya X baru. Ya, berarti berbeda dari X sebelumnya. Ini juga berbeda. Nah, sementara Y-nya sama di PT1. Nah, terakhir kita akan berikan nilai koordinatnya 0 dan mengambil nilai Imax X di PT3 dan nilai Imax Y yang ada di PT2. Nah, sekarang ikuti haluran seperti ini. Jadi kalau untuk mau rancang, berpatokanlah dari tabel ini. Kalau sudah oke. Nah, ketika sudah diokekan, maka kita sudah berhak untuk memberikan proses pembuatan peta seperti di proses sebelumnya di minggu lalu. Nah, caranya saya ulang lagi untuk satu buah layar yang kita coba buat. Kita buat new table, create. Nah, di sini kita kasih saja nama karakternya lebih dari 30. Kemudian kita create. Nah, di sini kita akan buat layar kecamatan. Oke, kalau sudah kita save. Nah, ini layar sudah terbentuk baru ya. Sekarang di pertemuan sebelumnya kita disuruh untuk mengkombinasikan atau menghubungkan. Nah, kita klik yang di peta sebelumnya, layar kontrol, lalu kita add table atau layar kecamatan. Kalau sudah oke, maka layar kecamatan sudah lebih sudah tergabung. Nah, sebaliknya juga layar kecamatan juga harus kita gabungkan dengan peta yang ada di sini. Nah, sekarang kita juga lakukan layar kontrol, lalu kita tambahkan loopback di dalamnya. Jadi hubungannya timbal balik. Oke. Nah, ini contohnya ya, layar loopback sudah terbentuk dan langsung bisa terlihat di sini. Nah, apabila tidak terlihat gimana Pak? Ya, abaikan saja. Ya, abaikan saja. Ini kita close. Lalu tinggalkan ini. Nah, setelah itu apa proses kita lagi Pak? Prosesnya adalah untuk mendesain dari bentuk layar-layar yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Nah, proses untuk mendesain ini ikuti langkah cara sebelumnya sampai dengan bentuk peta yang memiliki tingkat kesamaan dari peta yang ini. Ya. Dan silakan kerjakan tugasnya dari slide yang ada. Ya, ini proses apa namanya? Proses registrasi yang sudah kita lakukan. Kemudian setelah itu silakan diregister. Nah, yang diminta itu adalah saudara untuk melengkapi proses desain peta yang sudah diregister sebelumnya hingga menjadi bentuk peta keseluruhan. Jadi saudara akan lancang lagi tabel jalan, pegunungan, sungai dan objek sesuai dengan peta yang ada di sini. Semakin mirip, semakin bagus hasilnya. Oke, pertemuan di proses peta register ini saya sampaikan dulu sampai di sini. Akhir kata Pak tutup dan Pak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.